Nabi Ibrahim itu menghancurkan semua berhala, kemudian menyisakan berhala yang paling besar. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil di hadapan ya orang-orang ketika itu dan ditanya, siapakah yang menghancurkan berhala ini? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, tanyakanlah kepada apa? Yang paling besar. Kalau betul-betul dia itu apa? Bisa berbicara. Ya, jadi ini sebagai bentuk apa? Untuk menyadarkan ya, mengajak, mendakwahkan ya umatnya ya agar mereka menyembah hanya kepada Allah. Ya. Nah, artinya di sini Nabi Ibrahim apa? Berlepas diri. Ya. Illalladzi fatarani, ya, kecuali ya yang telah menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang berhak untuk ya disembah itu hanyalah yang telah menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya Allah akan memberi kepada kebenaran. Ya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat ini yang dimaksud adalah apa? Berlepas diri dari segala sesembahan ya selain Allah Subhanahu wa taala, ya, kalimat yang terus disampaikan secara turun temurun kepada keturunannya, ya, di mana keturunan Nabi Ibrahim itu ya kebanyakan mereka adalah ya para nabi dan rasul, ya, baik nanti jadi jalur Nabi Ishak ataupun dari jalur Nabi Ismail, ya, tapi yang paling banyak adalah apa? Dari jalur Nabi Ishak, di mana apa? Mereka itu apa? Ya, Nabi Bani Israel. Nah, artinya apa? Berkaitan dengan hal ini turun temurun, ya, sejak dari Nabi Ibrahim ya kepada mereka. La'allahum yarji'un, ya. Ya, mudah-mudahan mereka itu apa? Bisa kembali, bisa sadar, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla ta'budu illallah ya wa lan nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu ya faqulu ashhadu bi annal muslimun." Ya, dalam surat Ali Imran ayat 64. Ya. Nah, jadi surat ini adalah ya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani, ya. Qul ahlal kitab, qul ya ahlal kitab, ta'alu ila kalimatin sawa. Mari kita kembali kepada kalimat yang sama. Ya, kalimat yang sama ini maksudnya apa? Kalimat tentang apa? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bainana wa bainakum alla ta'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Ya. Nah, jadi sebetulnya apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebetulnya dalam ajaran tauhid. Ya. Karena orang Yahudi dan Nasrani ini adalah keturunan dari Bani Israel. Tetapi ketika terjadi penyimpangan, ya, di mana mereka orang Yahudi itu menjadikan Nabi Uzair sebagai anak Tuhan, orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan, ya, maka ya Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Janganlah ya menjadikan sebagian di antara kita bagi sebagian yang lain sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika menjadikan seorang manusia menjadi anak Tuhan, ya, apalagi menjadikan nabi sebagai anak Tuhan, ya, maka itu sebetulnya apa?
ya telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, telah menyamakan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau, kalau seandainya kalian itu tidak mau, ya, faqulu syhadu bi annal muslimun, maka ucapkanlah, saksikanlah bahwasannya, ya, saya ini adalah seorang apa? Muslim. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Dua ayat yang menjelaskan tentang, ya, makna daripada apa? Tauhid itu sendiri. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dalil tentang syahadat bahwasannya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, dalil tentang persaksian bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun, ya, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, ya, dari bangsa kalian. Azizun alaihi ma'anittum, di mana rasul ini merasa berat jika ada musibah, ya, kesulitan yang menimpa kalian. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dan rasul itu memiliki semangat, tekad untuk memberikan hidayah kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang yang beriman, ya, rasul ini adalah apa? Ya, memiliki kasih dan sayang. Ya. Nah, jadi ini adalah apa? Persaksian tentang apa? Datangnya seorang rasul, ya, dari kalangan manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nah, sekarang maknanya apa? Ketika seorang itu bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah apa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap persaksian itu memiliki konsekuensi yang harus dilakukan, ya. Jadi setiap persaksian itu apa? Memiliki konsekuensi. Ya. Kalau seseorang itu, ya, bersaksi, ya, maka apa? Di situ ada konsekuensinya. Ya. Kalau misalkan seseorang itu mengatakan saya cinta kamu, maka apa? Perkataan itu harus ada apa? Konsekuensinya. Ya. Kalau tidak apa? Ya, itu adalah namanya ucapan gombal. Ya, kalau orang mengatakan, "Oh, saya cinta kamu, saya sayang kamu," tapi apa? Tidak dibuktikan di dalam apa? Perbuatan dan seterusnya. Itu namanya apa? Gombal. Ya, jadi sama ketika seorang itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tetapi tidak mengamalkan konsekuensinya, maka itu namanya apa? Gombal. Ya. Nah, maka ada konsekuensinya ketika seseorang itu mengatakan bahwasanya apa? Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna persaksian bahwasannya Muhammad itu adalah utusan Allah adalah ta'atuhu fima amara. Ya, mentaatinya di dalam apa yang diperintahkan. Ya. Bahkan ketika perintah itu kadang-kadang tidak masuk akal. Perintah itu tidak bisa kita fahami. Ya. Ya, apa contohnya? Kenapa kok kita mesti sholat subuh 2 rakaat, ya, kemudian zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat? Kenapa? Ya. Kan bisa aja sholatnya disekalikan saja. Ya. Itu lebih cepat. Zuhur subuhnya 2, 5 menit. Kemudian zuhur 4 berapa menit? 7 menit. Ya, asar 4, 7 menit.
ya, kemudian maghrib 3, ya, 7 menit. Kemudian ya, isya 4, 7 menit. Berapa menit semuanya? Hah? 33 atau 32 menit. Ya, berarti apa? Tinggal sekali aja, 30 setengah jam. Ya, kayak sholat tarawih begitu. Kan selesai. Tapi kok kenapa harus ada 2, 4 dan seterusnya? Ya. Maka apa? Ya, kita cukup apa? Mentaati dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, jadi jangan sampai misalkan ada orang mengatakan kok dadak-dadak salat iki piye iki? Ya. Nah, itu kan sebetulnya orang yang memang apa? Ya, belum memahami. Kenapa kok harus salat? Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah wa tasdiquhu fi ma akhbara. Membenarkan dengan apa yang ya dikabarkan oleh Rasul. Ya. Misalkan kadang-kadang ada yang menolak dengan alasan wah ini apa? Diskriminasi kepada wanita. Ya, tidak adil kepada wanita. Pertama apa? Wanita itu adalah apa? Kebanyakan penghuni apa? Neraka. Wah ini hadis apa? Diskriminasi ini seperti itu. Tidak adil seperti itu. Ya. Masa wanita itu kok disebut sebagai apa? Orang atau yang banyak menghuni neraka. Ya, dijelaskan dalam hadisnya. Karena apa? Wanita itu ya sering mengkufuri kenikmatan atau kebaikan daripada suami. Ya. Suaminya sudah banyak melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu hilang dengan satu kesalahan. Nah, itu begitu namanya perempuan begitu. Ya. Jadi lebih fokus kepada apa? Salahnya suami. Ya. Bahkan yang lebih banyak yang diingat itu apa? Salahnya suami daripada apa? Kebaikan suami. Nah, itu begitu. Atau misalkan ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya apa? Wanita itu adalah apa? Orang yang kurang akal dan kurang agamanya. Kenapa kurang akalnya? Bukan tidak cerdas. Banyak wanita yang lebih cerdas daripada laki-laki. Kurang akal kenapa? Lebih mengedepankan apa? Perasaan. Ya. Maka kalau wanita biasanya berbicaranya menggunakan rasa. Ya. Saya rasa ini cocok. Nah, pakai rasa. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki menggunakan apa? Ya, akal nalar. Saya pikir ini yang cocok. Nah, pakai pikiran kalau laki-laki. Kalau wanita pakai apa? Pakai rasa. Ya. Maka yang paling banyak ngebatin itu siapa? Perempuan. Ya, seperti kurang akal. Kemudian kurang agama. Kurang agama karena apa? Wanita itu mengalami apa? Haid. Sehingga ketika masa haid dia tidak apa? Salat. Ya, tidak berpuasa. Itu menunjukkan apa? Kurang apa? Kurang agamanya. Nah, maka dalam hal seperti ini kita mesti apa? Mengimani, membenarkan. Selama itu adalah apa? Kabar yang benar dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang ketiga adalah wajtinabu ma'anhu naha wa zazara. Meninggalkan apa yang Rasul larang. Ya, setiap larangan ditinggalkan. Ya, semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah wa alla yu'badallahu atau yu'badallahu illa bima syara'a. Dan Allah itu tidak disembah kecuali dengan apa? Apa yang disyariatkan. Nah, jadi dalam beribadah itu kita cukup tinggal mengikuti. Tidak perlu mereka-reka, tidak perlu menambah-nambah, tidak perlu mengulang-ulang, ya. Atau mungkin apa? Kita menggunakan ya prinsip misalkan apa? Ini mantap atau tidak mantap dan seterusnya. Tidak. Ya, umum atau tidak umum, tidak. Selama itu adalah perintah, selama itu adalah larangan, maka apa? Kerjakan, tinggalkan. Ya. Apakah itu nanti urusannya, oh ini enggak umum, enggak biasa, atau mungkin apa? Ini apa?
ya nggak mantap kalau nggak seperti ini, tidak. Ya, karena kalau misalkan masuk ke perasaan ya seperti mantap tidak mantap, umum atau tidak umum, maka bisa saja apa di situ ada namanya apa hawa nafsu. Ya. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini ya, baru berkaitan dengan rukun Islam yang pertama. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada rukun-rukun yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.